Selamat siang, nama saya Chelsea Grini Febrantina Situmorang dari kelas MAIS 2B. Saat ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. Mempertimbangkan hari-hari biasa Anda bangun dengan jam alarm buatan Korea. Anda menuangkan jus jeruk yang jeruknya yang ditanam di Florida. Anda mengenakan pakaian yang terbuat dari kapas yang ditanam di Georgia dan dijahit di pabrik di Thailand. Anda menonton siaran berita pagi dari New York di TV buatan Jepang, dan lain-lain. Setiap hari, Anda bergantung pada banyak orang di seluruh dunia yang kebanyakan tidak Anda kenal, namun menyediakan Anda barang dan jasa yang Anda nikmati. Ketergantungan seperti itu mungkin karena orang-orang berdagang satu dengan yang lain. Orang-orang yang menjual barang dan jasa kepada Anda tidak melakukannya berdasarkan kemurahan hati atau kepedulian terhadap kesejahteraan Anda. Tidak ada perintah dari lembaga pemerintah yang meminta mereka untuk membuat apa yang Anda inginkan dan memberikannya kepada Anda. Sebaliknya, orang-orang menyediakan barang dan jasa kepada Anda karena mereka menginginkan imbalan. Perlu diingat bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang dalam upaya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Jadi bagaimana kita memuaskan keinginan dan kebutuhan kita dalam ekonomi global? Yang pertama, kita bisa mandiri secara ekonomi. Lalu yang kedua, kita dapat mengkhususkan diri dan berdagang dengan orang lain yang mengarah pada saling ketergantungan ekonomi. Dalam pengamatan umum, individu dan negara bergantung pada produksi dan pertukaran khusus sebagai cara untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelangkaan. Tapi ini menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa norma saling ketergantungan? Lalu yang kedua, apa yang menentukan pola produksi dan perdagangan? Mengapa norma saling ketergantungan? Itu terjadi karena orang menjadi lebih baik ketika mereka berspesialisasi dan berdagang dengan orang lain. Apa yang menentukan pola produksi dan perdagangan? Pola produksi dan perdagangan didasarkan pada perbedaan biaya peluang. Untuk memahami mengapa orang memilih untuk bergantung kepada orang lain demi memperoleh barang dan jasa, dan bagaimana pilihan ini mempengaruhi kehidupan mereka, mari kita tinjau sebuah perekonomian sederhana. Bayangkan hanya ada dua barang di dunia, yaitu daging dan kentang. Selain itu hanya ada dua orang di dunia ini, peternak hewan dan petani kentang, yang masing-masing ingin memakan daging dan kentang. Keuntungan perdagangan paling jelas terlihat jika peternak hanya dapat memproduksi daging, sedangkan petani hanya dapat memproduksi kentang. Misalkan peternak dan petani masing-masing bekerja selama 40 jam, dan menghabiskan waktu selama itu menanam kentang, memelihara hewan ternak, atau gabungan dari keduanya. Tabel ini menunjukkan waktu yang diperlukan oleh mereka untuk produksi 1 kg masing-masing produk. Petani dapat menghasilkan 1 kg kentang dalam 10 jam dan 1 kg daging dalam 20 jam. Sedangkan peternak lebih produktif dalam kegiatan itu, dapat menghasilkan 1 kg kentang dalam 8 jam dan 1 kg daging dalam 1 jam. Kolom terakhir dari tabel menunjukkan jumlah daging atau kentang yang dapat diproduksi oleh petani dan peternak dalam bekerja selama 40 jam, hanya dengan menghasilkan produk tersebut. Dalam suatu skenario, peternak dan petani dapat memilih untuk tidak berhubungan dengan satu sama lain. Namun setelah beberapa bulan, peternak hanya menikmati daging sapi yang dipanggang, direbus, atau dibakar. Peternak mungkin memutuskan bahwa hidup seperti itu tidak mungkin dilanjutkan. Sedangkan petani yang selalu makan kentang goreng, kentang bakar juga berpikiran sama. Dengan demikian, mudah dilihat bahwa perdagangan akan memungkinkan keduanya menikmati lebih banyak variasi, yaitu masing-masing dapat menikmati daging bakar dengan kentang rebus. Perlu dicatat bahwa tanpa perdagangan, keuntungan ekonomi berkurang. Spesialisasi dan perdagangan petani dan peternak. Masing-masing akan lebih baik jika mereka mengkhususkan diri dalam produksi produk yang lebih cocok untuk mereka produksi, dan kemudian berdagang satu sama lain. Seperti petani harus menghasilkan kentang, peternak harus menghasilkan daging. Prinsip keunggulan komparatif. Perbedaan biaya produksi menentukan hal berikut. Yang pertama, siapa yang harus menghasilkan apa. Lalu yang kedua, berapa yang harus diperdagangkan untuk setiap produk. Dan siapa yang dapat menghasilkan kentang dengan biaya lebih rendah, petani atau peternak. Perbedaan biaya produksi. Ada dua cara untuk mengukur perbedaan biaya produksi. Yang pertama, jumlah jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit keluaran. Biaya peluang dari mengorbankan satu hal untuk yang lain. Keunggulan mutlak. Menjelaskan produktivitas seseorang, perusahaan, atau bangsa dibandingkan dengan produktivitas orang lain. Dan produsen membutuhkan input dalam jumlah yang lebih kecil untuk menghasilkan suatu barang dikatakan memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tersebut. Keunggulan komparatif. Membandingkan produsen barang menurut biaya peluang mereka dan produsen yang memiliki biaya peluang lebih kecil,
Untuk produksi suatu barang dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang tersebut. Dalam spesialisasi dan perdagangan ini menimbulkan dua pertanyaan. Siapa yang memiliki keunggulan absolut, petani atau peternak? Siapa yang memiliki keunggulan komparatif, petani atau peternak? Keunggulan absolut atau mutlak. Peternak hanya membutuhkan 8 jam untuk menghasilkan 1 kg kentang, sedangkan petani membutuhkan 10 jam. Peternak hanya membutuhkan 1 jam untuk menghasilkan 1 kg daging, sedangkan petani membutuhkan waktu 20 jam. Maka peternak memiliki keunggulan mutlak dalam produksi daging dan kentang. Biaya peluang daging dan kentang. Peternak hanya membutuhkan 8 jam untuk menghasilkan 1 kg kentang, sedangkan petani membutuhkan 10 jam. Peternak hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menghasilkan 1 kg daging, sedangkan petani membutuhkan waktu 20 jam. Keunggulan komparatif. Biaya peluang peternak untuk 1 kg kentang adalah 8 kg daging. Sedangkan biaya peluang petani untuk 1 kg kentang adalah setengah kilogram daging. Biaya peluang peternak untuk 1 pon daging hanya 1/8 kg kentang, sedangkan biaya peluang petani untuk 1 kg daging adalah 2 kg kentang. Jadi peternak memiliki keunggulan komparatif dalam produksi daging, tetapi petani memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kentang. Prinsip keunggulan komparatif yang pertama, keunggulan komparatif dan perbedaan biaya peluang adalah dasar untuk produksi dan perdagangan khusus. Lalu yang kedua, kapanpun pihak perdagangan potensial memiliki perbedaan dalam biaya peluang, mereka masing-masing dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan. Manfaat dari perdagangan. Perdagangan dapat menguntungkan semua orang dalam masyarakat karena memungkinkan orang untuk berspesialisasi dalam aktivitas di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Dalam bukunya Adam Smith tahun 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith melakukan analisis terperinci tentang perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang masih dipegang oleh para ekonom hingga saat ini. Sedangkan dalam bukunya David Ricardo tahun 1816, Principles of Political Economy and Taxation, David Ricardo mengembangkan prinsip keunggulan komparatif seperti yang kita kenal sekarang. Ringkasan yang dapat kita ambil yang pertama, saling ketergantungan dan perdagangan memungkinkan orang untuk menikmati lebih banyak dan beragam barang dan jasa. Lalu yang kedua, orang yang dapat menghasilkan barang dengan jumlah input yang lebih kecil memiliki keuntungan absolut. Ketiga, orang dengan biaya peluang lebih kecil memiliki keunggulan komparatif. Keempat, keuntungan dari perdagangan didasarkan pada keunggulan komparatif, bukan keunggulan absolut. Lalu yang kelima, keunggulan komparatif berlaku untuk negara dan juga masyarakat. Demikian penjelasan singkat saya tentang materi saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. Terima kasih.